berpikir kritis siswa. Dan ini SIP yang terakhir, penghargaan dalam 10 tahun terakhir ya, dari pemerintah, dari asosiasi atau institusi lainnya. Ini ada 2 ya, yaitu jenis penghargaannya. Yang pertama di sini ada sebagai juri dalam lomba cerdas cermat matematika Sukabumi Math Club 2014. Kemudian yang kedua sebagai narasumber dalam Pekan Ilmiah Siswa SMAN 1 Kota Sukabumi. Itulah CV dari beliau. Bapak pemateri yang terhormat, kurang lebih dari 88 guru matematika MA hebat ini ya, siap untuk menerima pemaparan materi dari Bapak pemateri. Tidak ada suara. Halo? Ya, silakan Bunda Ati. Oh ya. Ya, sekali lagi Bapak pemateri yang terhormat, kami sekitar ada 90 partisipan ya, dari guru matematika hebat di Provinsi Jawa Barat ini, dan mungkin ada dari provinsi lain, siap menerima materi dari Bapak. Dalam waktu 60 menit ke depan, kami persilakan Bapak untuk menyajikan materi tentang geometri. Waktu dan tempat kami silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ati selaku moderator di kegiatan siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua MGMP Matematika di Madrasah Aliyah se-Jawa Barat ya, Pak Karyono. Kemudian yang saya hormati juga seluruh Bapak Ibu peserta guru Madrasah Aliyah di Jawa Barat, mungkin malah di se-Indonesia, karena saya lihat tadi ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari se-Indonesia, Ketapang. Oh, se-Indonesia ya, ini ya, luar biasa sekali semangatnya. Baik, syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah beserta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, sehingga kita dapat tatap muka meskipun masih secara virtual ya Bapak Ibu ya. Semoga kita berdoa bersama-sama, semoga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa bertemu bersama di ruang yang sebenarnya itu, tidak tatap muka seperti ini. Namun semoga meskipun masih secara virtual tidak mengurangi semangat Bapak Ibu semuanya untuk belajar bersama. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen. Oke. Nah, mungkin sudah belum terlihat ya. Nah ini. Ya, ini Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu semuanya? Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk sharing terkait dengan geometri. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk men-sharingkan terkait dengan seperti apa sih ruang lingkup dari geometri, kemudian konsep dasarnya, dan juga inovasi dalam pembelajarannya. Nah, kali ini saya mungkin tidak akan terlalu banyak untuk membahas terkait dengan konten yang ada di geometri ini, konsep-konsep yang ada di geometri, karena yang pertama, geometri itu merupakan salah satu materi yang sangat luas dan dalam lagi. Apabila kita kupas satu persatu, saya rasa waktu yang sangat singkat ini tidak akan cukup, karena di struktur kurikulum di program studi kami di Prodi Pendidikan Matematika, geometri itu sendiri itu terbagi menjadi beberapa mata kuliah. Ada geometri analitik bidang, geometri analitik ruang, kemudian geometri transformasi, dan itu 1 semester. Nah, saya rasa Bapak Ibu terkait dengan konten materinya sudah lebih jauh menguasai dibanding dengan saya.
Saya pastikan itu karena memang ruang lingkup pembelajaran geometri kalau dilihat dari sekolah menengah pertama, kemudian sekolah menengah atas, itu sangat luas sekali, banyak sekali nanti konsep-konsep geometri yang sudah Bapak Ibu ajarkan ke peserta didik. Nah, di sini saya akan menekankan terkait dengan inovasi dalam pembelajarannya. Seperti apa sih nanti pembelajaran geometri ketika masa pandemi ini? Nah, kita mempunyai tujuan pembelajaran matematika. Nah, ada beberapa hal tujuan pembelajaran matematika itu yang sudah ditetapkan oleh Permendikbud. Nah, kemudian adanya pandemi seperti ini, kemudian ada kelas jarak jauh. Nanti seperti apa kita membelajarkan geometri ini kepada siswa? Nah, nanti saya akan menekankan hal yang itu saja. Untuk konsep dasarnya saya rasa Bapak Ibu lebih menguasai. Paling nanti saya hanya refresh materi saja terkait dengan konsep garis yang ada miliknya Euclid. Jadi postulat atau aksiomanya Euclid saja, nanti sedikit saja di awal sebagai refreshing dari Bapak Ibu semuanya. Dan itu konsep yang sangat dasar sekali kalau menurut saya. Nah, baik Bapak Ibu, ini terkait dengan geometri ya, terkait dengan sejarahnya mungkin Bapak Ibu sudah menguasai. Mungkin ketika Bapak Ibu dulu menempuh pendidikan S1, dosennya sering cerita bahwa geometri itu merupakan akronim dari dua buah kata, geo dan metri. Geo itu artinya bumi ya, tanah, metri itu ukuran. Jadi kalau kita gabungkan jadi satu, ilmu ukur tanah. Nah, mungkin Bapak Ibu sering mendengar cerita-cerita seperti itu dari para pengajarnya dulu. Di buku-buku pun juga banyak yang mengupas mengenai seperti apa sih sejarah dari geometri ini. Nah, mungkin sedikit flashback ke belakang bahwa dulu sejarah geometri ini berasal dari Mesir ya, yang mana ini konon ceritanya itu banyak penduduk yang hidup dan bercocok tanam di daerah sekitar Sungai Nil. Kemudian mereka membatasi lahan-lahannya, tanah-tanahnya itu dengan menggunakan gundukan-gundukan tanah. Jadi si A itu dibatasi dengan gundukan tanahnya, kemudian si B dan lain sebagainya. Namun setiap kali Sungai Nil itu banjir, batas-batasnya itu hilang. Nah, kemudian dibuat lagi setelah banjir tuh batas-batas tanahnya. Namun setelah dipikir-pikir, ada yang merasa bahwa kenapa kok tanah saya sebelum banjir dan sesudah banjir itu ukurannya beda. Dulu sepertinya ukurannya lebih besar, sekarang jadi lebih kecil. Begitu pula sebaliknya. Ada dulu ukurannya lebih kecil, sekarang jadi lebih besar. Nah, dari kejadian-kejadian ini, maka berkembanglah suatu ilmu yang disebut sebagai ilmu ukur tanah atau geometri. Nah, itu banyak buku yang menuliskan sejarah geometri itu seperti itu. Tapi untuk kebenarannya wallahu alam. Oke. Nah, saya mencoba untuk melihat geometri itu dalam perspektif Al-Quran. Nah, yang pertama di Quran Surat An-Nahl ayat 68-69, pasti Bapak Ibu sudah sangat familiar sekali dengan surat ini. Ini tentang lebah sebetulnya Bapak Ibu. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, yang mana minuman itu namanya madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa di ayat 68 itu ada kata sarang lebah. Nah, sarang lebah kalau kita perhatikan secara detail, ini merupakan susunan dari suatu segi enam. Nah, ini kalau diperbesar sarang lebah itu tempat madunya itu segi enam atau sering disebut heksagonal. Nah, ada beberapa keunikan atau keistimewaan dari sarang lebah ini yang berbentuk heksagonal ini atau segi enam ini. Segi enam ini merupakan salah satu objek geometri
Yang mana objek geometri ini mempunyai keistimewaan. Salah satunya adalah, coba ketika Bapak Ibu tentukan titik tengah dari heksagonal, kemudian Bapak Ibu tarik suatu garis ke pusat-pusat sudutnya, maka nanti akan terbentuk 6 buah segitiga sama sisi yang ukurannya itu sama. Nah, kemudian di bidang bangunan ya, teknik sipil, heksagonal ini juga sering digunakan karena memang ketika disusun itu sangat presisi sekali. Apabila ditempel-tempelkan itu nempel gitu, gatuk kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Sundanya saya kurang tahu. Nah, gatuk itu ya. Jadi dibandingkan dengan segitiga, ketika kita menyusun keramik atau lantai yang ini apa namanya? Yang ininya dari segitiga, saya rasa nggak ada. Tapi banyak sekali lantai-lantai itu yang bentuk bangunnya itu bangun segi 6 atau heksagonal. Kemudian dulu saya pernah ingat ketika belajar kimia waktu SMA, mungkin Bapak Ibu ada yang suka kimia dulu. Nah, guru saya itu menceritakan kalau molekul air itu bentuknya juga heksagonal. Nah, itu. Jadi kalau di sini dilihat bahwa Allah itu sudah menentukan heksagonal itu untuk benda-benda tertentu. Di antaranya adalah sarang lebah, yang mana di dalam sarang lebah itu ada madunya. Yang mana madu itu kalau menurut Quran Surat An-Nahl ayat 69, itu merupakan obat yang dapat menyembuhkan bagi manusia. Nah, itu merupakan firman Allah ya. Harus kita percayai. Ini mungkin bisa sebagai alternatif obat herbal untuk Bapak Ibu semuanya di musim yang tidak menentu seperti ini, yang musim apa ini namanya? Musim pandemi seperti ini. Nah, ini mungkin bisa sebagai apa ya, obat herbal buat Bapak Ibu semuanya. Kemudian geometri dalam perspektif Islam berikutnya itu di Quran Surat Al-Hajj ayat 29. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf di sekeliling rumah tua atau Baitullah. Nah, di sini saya menggarisbawahi kata tawaf, yang mana tawaf itu merupakan ini mengitari Ka'bah ya. Nah, bisa dilihat nanti apabila sekerumunan orang itu melakukan tawaf, maka nanti akan terlihat sebagai objek geometri. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat bahwa sekumpulan orang yang melakukan tawaf itu membentuk suatu lingkaran. Nah, ini merupakan ya salah satu contoh objek-objek geometri yang ada di dalam perspektif Al-Quran. Oke, berikutnya ini ada beberapa tokoh yang berpengaruh dalam geometri. Ini saya rasa ketiga tokoh ini sangat familiar sekali dengan Bapak Ibu semuanya. Ada Thales, kemudian ada Pythagoras, ada Euclid itu ya. Kalau Thales itu kan orang yang paling tua, kemudian disusul oleh Pythagoras, yang mana Pythagoras di sini itu sudah teoremanya sudah kita terapkan semenjak SMP. Begitu pula dengan Euclid. Nah, ada salah satu karya Euclid yang sangat penting bagi dunia. Ini adalah sebuah buku namanya The Elements. Di sana itu terdapat beberapa postulat dan aksioma terkait dengan sifat-sifat garis, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan sedikit saja mencoba untuk mengupas seperti apa teorema yang ada di Euclid ini. Oke. Nah, ini ruang lingkup geometri pada pembelajaran di sekolah. Di pertama mulai dari madrasah sanawiyah atau SMP. Ini ada garis dan sudut, kemudian ada segi 4 dan segitiga, kemudian bidang kartesius. Kalau bicara bidang kartesius itu kita ingat René Descartes itu ya, yang mana beliau mengembangkan koordinat kartesius. Kemudian ada persamaan garis lurus, teorema Pythagoras yang tadi, lingkaran, kemudian ada bangun ruang sisi datar, transformasi. Nah, terkait dengan transformasi, sebetulnya transformasi ini merupakan bidang kajian dari geometri. Namun sebetulnya transformasi di sini merupakan suatu fungsi. Mungkin Bapak Ibu masih ingat definisi transformasi. Transformasi itu adalah
fungsi bijektif dari A ke A. Nah, namun objek yang ditransformasikan itu adalah objek geometri. Ada titik, ada garis, kemudian ada bidang, ada bangun, lingkaran dan sebagainya. Nah, jadi ini merupakan salah satu salah satu kombinasi antara berbagai ilmu, yaitu kajian fungsi dengan kajian dari geometri. Kemudian kesebangunan dan kekongruenan, kemudian ada juga bangun ruang. Bentar, ini terkendala. Bapak Ibu masih dengar suara saya? Ya, dengar Pak. Masih. Terputus-putus nggak? Terdengar, Pak. Oh ya, siap. Ini apa namanya? Misalkan Bapak Ibu suara saya hilang atau apa, mungkin bisa mengaktifkan ininya untuk bilang ke saya bahwa suara saya hilang gitu. Ya, terima kasih. Iya, Pak. Nah, kemudian ada bangun ruang sisi lengkung, misalkan tabung, kerucut, bola. Ini merupakan salah satu bidang kajian geometri. Nah, kemudian di sekolah menengah atas atau yang sekarang Bapak Ibu lakukan itu ada geometri bidang datar. Nah, terus kemudian ada irisan dua lingkaran, ada transformasi geometri yang tadi, komposisi transformasi geometri, hubungan antar garis dan dimensi 3. Tapi mungkin dalam kurikulum darurat hanya ada beberapa saja ini kajian-kajian yang dibahas di sekolah menengah atas. Nah, baik, seperti yang saya utarakan tadi, saya tidak akan membahas semuanya. Saya akan sedikit saja, sangat sedikit sekali, untuk merefresh kembali pengetahuan Bapak Ibu terkait dengan ini konsep dasar dari geometri. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah sering mendengar terkait dengan unsur geometri. Yang pertama itu adalah unsur yang tidak didefinisikan. Kemudian ada unsur yang didefinisikan, ada aksioma atau postulat, kemudian juga ada teorema. Nah, ini berawal dari unsur yang tidak didefinisikan terlebih dahulu. Dalam geometri itu dikenal suatu unsur, yang mana unsur itu tidak didefinisikan atau unsur pangkal. Nah, di sini contoh dari unsur yang tidak didefinisikan ini contohnya adalah titik, garis, dan bidang. Nah, unsur yang tidak didefinisikan ini merupakan konsep yang mudah dipahami, namun sulit dibuat definisinya. Contoh saja titik. Di beberapa buku saya pernah membaca bahwa titik itu adalah perpotongan dari dua buah garis. Itu ya. Saya rasa ini. Itu bukan definisi Bapak Ibu, tapi itu adalah salah satu unsur pembentuk dari titik. Kemudian ada lagi, garis itu himpunan titik-titik yang sejajar, himpunan titik-titik yang sejajar, gitu kan, yang linear, misalnya seperti itu. Nah, nanti akan ada masalah ketika titik itu sebagai definisi dari garis dan garis adalah definisi dari titik. Jadi nanti akan ruwet jadinya. Titik di dalam definisi titik ada pernyataan garis, dan dari pernyataan garis itu ada pernyataan titik. Nah, itu kalau dalam unsur ini tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi harus ada unsur pangkalnya. Jadi unsur yang tidak didefinisikan. Titik ya titik. Titik itu noktah. Titik itu adalah penentu dari suatu objek. Nah, bidang juga tidak ada definisinya. Yang kedua, unsur yang didefinisikan. Unsur yang didefinisikan itu merupakan konsep yang dikembangkan dari unsur yang tidak dapat definisikan dan merupakan konsep yang memiliki batasan. Seperti tadi misalnya ada garis. Garis itu nggak ada batasannya. Namun ada yang namanya sinar garis. Sinar garis itu apa? Suatu garis yang ada titik pangkalnya, namun tidak ada ujungnya, misalkan seperti itu. Kemudian juga ada ruas garis. Nah, ruas garis itu misalnya suatu garis yang dibatasi oleh dua buah titik, ruas garis AB. Kemudian segitiga. Nah, definisinya segitu apa? Nah, itu bisa didefinisikan. Berikutnya, itu ada aksioma atau postulat. Nah, ini aksioma atau postulat. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ada postulat dari Euclid terkait dengan garis lurus. Aksioma atau postulat itu merupakan konsep yang disepakati benar tanpa harus dibuktikan kebenarannya. Jadi
udah sepakat bahwa itu benar gitu. Nah, contohnya adalah postulat garis jajar. Berbeda lagi dengan teorema. Teorema di sini merupakan konsep yang harus dibuktikan kebenarannya melalui serangkaian pembuktian deduktif. Nah, macam-macam pembuktian itu kan ada pembuktian induktif, induksi matematis gitu ya, ada pembuktian deduktif, kemudian juga ada pengandaian dan lain sebagainya. Nah, namun mungkin nanti akan dibahas di sesi kalau yang banyak pembuktian itu kan banyak analisis real itu ya, yang namanya real tapi nggak real, itu nggak bisa dibayangkan kalau saya bilang. Nah, konsep yang harus dibuktikan ini tadi Pythagoras mempunyai konsep teorema Pythagoras. Nah, itu harus bisa dibuktikan. Saya rasa pembuktian dari teorema Pythagoras itu sudah kita kenal sejak SMP. Jadi di SMP itu sudah dikenal mengenai pembuktian-pembuktian terkait dengan teorema Pythagoras. Itu Bapak Ibu, ini adalah konsep dasar geometri. Kita hanya akan sedikit saja membahas materinya. Nah, ini ada titik, garis, bangun, dan sudut. Nah, ini merupakan satu objek dari geometri juga. Kita coba satu-satu mencoba mengupas apa itu titik, apa itu garis itu ya. Ini, titik merupakan bagian terkecil dari objek geometri karena tidak memiliki ukuran tertentu, baik panjangnya, lebarnya, maupun tebalnya itu nggak ada. Nah, namun simbol dari titik itu ada ya, titik seperti itu. Dan diberi nama dengan huruf kapital. Nah, sebetulnya titik ini merupakan suatu hal yang imajiner, yang hanya ada di pikiran kita. Nah, simbol itu, ya simbol saja. Jadi, titik itu sebetulnya tidak memiliki luas. Jadi kan kalau kita lihat simbol dari titik itu ada luasnya ya. Nah, tapi sebenarnya bukan seperti itu. Nah, tapi ini yang disimbolkan dengan hal yang seperti itu. Dan diberi nama dengan huruf kapital. Misalkan titik A, titik B, titik C, titik D, dan sebagainya. Nah, suatu titik ini akan menunjukkan posisi atau letak tertentu dari suatu objek. Nah, berikutnya itu garis. Ya, tadi sudah di ini. Garis itu merupakan himpunan atau kumpulan titik-titik yang tidak berujung. Nah, ini kan tadi saya sudah bilang bahwa sebetulnya garis itu tidak ada definisinya. Namun, unsur pembentuk garis itu adalah titik-titik. Titik-titik yang tidak terujung. Nah, jika garis hanya memiliki pangkal saja tanpa adanya ujung, maka itu disebut sebagai sinar garis. Nah, Bapak Ibu bisa melihat contoh dari sinar garis itu yang ini. Nah, ini contoh dari sinar garis yang mana sinar garis itu hanya memiliki pangkal tapi tidak berujung. Nah, jika garis tersebut memiliki pangkal dan ujung, maka dia namanya segmen garis. Nah, ini adalah segmen garis ya. Dia memiliki pangkal dan ujungnya, jadi ada batasnya. Dibatasi oleh dua titik, misalnya titik A dan titik B. Nah, kalau yang namanya garis, ini garis AB ya, berarti suatu garis yang melewati titik A dan titik B. Kemudian, jika beberapa garis saling berhubungan dan memenuhi syarat-syarat tertentu, maka akan terbentuk sebuah bangun. Nah, kita mengenal berbagai macam bangun ya. Jadi ada bangun datar, bangun ruang. Nah, itu. Kemudian ada lagi namanya sudut. Nah, sudut itu merupakan daerah yang terbentuk dari dua sinar garis dengan pangkal yang sama. Suatu sudut diberi nama dengan 1 atau 3 huruf kapital. Misalnya huruf sudut A, sudut ABC, dan kemungkinan juga penamaan dari suatu sudut itu menggunakan huruf Yunani. Misalkan alfa, beta, theta, delta gitu ya. Nah, kalau ingat itu jadi ingat varian dari COVID-19 kan ada delta, ada beta, ada alfa gitu ya. Nah, ikut-ikutan garis sebetulnya, ikut-ikutan penamaan sudut sebetulnya itu. Oke. Nah, ini sekilas saja ya, kedudukan titik pada garis. Saya rasa Bapak Ibu sudah sangat menguasai hal ini, tapi saya mencoba untuk ya merefresh saja lah. Misalkan terdapat garis AB dan 2 buah titik X dan Y, maka kita punya dua kemungkinan, punya 2 definisi, bukan 2 definisi apa ya, 2 ini. Nah, titik A, titik X itu terletak pada garis AB. Nah, itu titik X. Kemudian titik Y itu terletak di luar garis AB.
Nah, nanti yang kedua itu kedudukan titik pada bidang. Misalkan terdapat sebuah bidang datar B dan 3 buah titik X, Y, dan Z, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa titik X itu terlihat bahwa titik X ini terletak pada bidang B. Dan titik Y itu terletak di dalam bidang B, dan titik Z itu terletak di luar bidang B. Nah, dan kemudian kedudukan garis pada bidang. Ada 2 garis yang saling sejajar, ada 2 garis yang saling berpotongan, ada 2 garis yang saling berhimpit, dan juga ada 2 garis yang saling bersilangan. Nah, dari yang pertama dulu, 2 garis dikatakan sejajar. Itu yang seperti apa? 2 garis dikatakan sejajar apabila 2 garis tersebut terletak pada bidang yang sama, jarak antar garis terlalu tetap dan tidak memiliki titik persekutuan. Jadi kalau kita panjangkan kedua garis tersebut itu tidak akan berpotongan. Atau kalau secara analitik itu memiliki kemiringan yang sama. M1 sama dengan M2 atau ML sama dengan MG, biasanya seperti itu. 2 garis saling berpotongan. 2 garis dikatakan berpotongan apabila 2 garis tersebut terletak pada bidang yang sama dan saling bertemu di satu titik yang namanya titik persekutuan. Nah, itu 2 garis yang berpotongan. Atau di analitik itu biasanya dikatakan bahwa kalau gradiennya berbeda atau kemiringannya berbeda, pasti garis itu berpotongan. Nah, nanti ada yang berpotongan khusus. Perpotongannya itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu namanya perpotongan tegak lurus. Nah, itu. Yang ketiga, 2 garis saling berhimpit. 2 garis dikatakan berhimpit apabila 2 garis tersebut terletak pada satu garis lurus pada bidang yang sama. Kemudian 2 garis saling bersilangan, itu 2 garis dikatakan saling bersilangan apabila 2 garis tersebut tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak saling sejajar ataupun tidak berpotongan. Oke, nah ini sedikit saya paparkan terkait dengan aksioma Euclid, yang mana konsep garis ini merupakan salah satu unsur yang tidak terdefinisikan. Dalam arti keberadaannya tidak perlu definisikan. Karakteristik suatu garis itu diberikan pada suatu postulat yang bunyinya kayak gini. Ini sangat familiar ya, sangat terkenal di bukunya Euclid yang The Elements tadi. Melalui 2 buah titik yang berbeda, terdapat tepat satu dan hanya satu garis lurus. Melalui sebuah titik di luar garis yang diberikan, ada satu dan hanya satu garis sejajar dengan garis yang diberikan tersebut. Nah, 2 postulat di atas ini akan kita gunakan untuk menganalisis secara analitik atau secara aljabar karakteristik suatu garis dan menyatakan dalam bentuk persamaan. Nanti dari 2 buah postulat ini kita akan mencoba untuk melihat karakteristik dari suatu garis, persamaan garis. Jadi itu ada persamaan garis yang dengan gradien tertentu, persamaan garis yang dibatasi oleh 2 titik tertentu dan sebagainya. Oke, nah ini saya mencoba dari postulat garis tadi, saya masuk ke dalam persamaan garis bentuk kemiringan. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu sudah sangat memahaminya ya kalau yang seperti ini. Nah, misalnya kita ambil suatu titik tetap. Titik tetap itu kita mempunyai koordinat X1, Y1 dan kemiringannya sudah diketahui, misalnya kemiringannya itu M. Nah, jika diambil sembarang titik P, misalkan kita ambil titik P di sini dengan koordinat X, Y, untuk X berbeda dengan X1, maka kemiringan garis P1P itu adalah Y-Y1 per X-X1. Ini didapat dari ketika kita tarik di sini misalkan X, sini Y, sini X1, sini Y, maka dari sini ke sini itu kan Y dikurangi Y1. Dari sini sampai sini X dikurangi X1. Dengan menggunakan aturan trigonometri, maka kita bisa menentukan bahwa kemiringan dari ini kan tangan alfa ya, misalkan di sini ada alfanya, maka tangan alfa itu sama dengan Y-1 per X dikurangi X1. Nah, kemiringan garis ini akan sama dengan M jika dan hanya jika titik P itu berada pada garis yang diberikan. Jika titik P itu berada pada garis yang diberikan, maka itu harus memenuhi persamaan ini, Y-1 per X-X1. Atau ketika kita lakukan penyederhanaan, Y-1 sama dengan M kali X-X1. Nah, ini sebetulnya kalau menggunakan papan tulis itu akan terlihat enak gitu ya untuk menggambarkannya.
Jadi sebetulnya Bapak Ibu, ketika kita mengajarkan konsep ini ke siswa, biasanya kan kita langsung ini loh rumusnya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Terus kita berikan soal untuk mengaplikasikan rumus ini. Ini saya rasa di taraf-taraf SMP seperti ini. Namun kalau sudah masuk ke SMA atau tingkatan yang lebih atas, ini harus kita kupas. Dari mana sih datangnya Y min Y1 sama M kali X min 1? Nah, kita kembali lagi dari postulat Euclid tadi. Kemudian kita arahkan ke sini. Nah, dari sini akan didapatkan bahwa Y min Y1 per X min X1 sama dengan M. Seperti itu. Oke. Ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini. Persamaan garis bentuk titik-titik. Nah, misalkan ada soal seperti ini. Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik A, misalkan sekian koma sekian, dan melalui titik B, sekian koma sekian. Persamaan garisnya itu berapa? Nah, biasanya kalau siswa itu langsung, Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Langsung seperti itu. Nah, tapi siswa itu sebetulnya harus tahu, itu tuh dari mana konsep yang seperti ini. Nah, kita coba untuk uraikan bahwa konsep yang seperti ini, datangnya dari postulat Euclid. Nah, kita coba untuk membuka kembali postulat pertama Euclid tentang karakteristik garis lurus. Maka apabila diketahui dua titik yang berbeda pada bidang, maka garis yang melalui dua titik tersebut dapat dilukis. Nah, misalnya ya, kita ambil dua buah titik, P1 dan P2, di mana P1 itu koordinatnya X1, Y1, dan P itu X2, Y2. Ini harusnya P2 ya. Nggak keketik ini. Nah, kemudian kita coba tarik di sini, perpotongan di sini, kita batasi saja, yang mana ini adalah Y2 min 1 jaraknya, kemudian ini adalah X2 min X1. Nah, kemudian tangan alfanya itu kan untuk mencari kemiringan, berarti Y2 min 1 per X2 dikurangi X1. Nah, berdasarkan rumus yang pertama tadi, yang M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, dan memilih satu dari dua titik yang diketahui, diperoleh hubungan bahwa Y min 1 sama dengan Y2 min 1 per X2 min X1 kali X min X1. Atau kita bisa tuliskan bahwa Y min 1 per Y2 min 1 sama dengan X min X1 dibagi X2 dikurangi X1. Nah, sebetulnya kan kita menemukan ini, Y2 min 1 per X2 min X1. Kita tadi di awal, kita sudah mempunyai persamaan bahwa M itu adalah ini, Y min Y1 dibagi X dikurangi X1. Nah, ini kita substitusikan saja. Setelah disubstitusikan, maka kita akan mendapatkan suatu formula yang seperti ini. Nah, ini merupakan alur terbentuknya persamaan untuk menentukan dua buah titik. Nah, berikutnya ini. Persamaan garis bentuk kemiringan titik potong. Nah, ini jika sebuah garis mempunyai kemiringan M dan memotong sumbu Y sejauh B1-an, maka dihasilkan seperti ini. Untuk titik tetap O, B dan kemiringan M, nah ini kan sebetulnya kita melalui O, B. Jadi si X-nya ini 0. Nah, berarti kita bisa langsung mensubstitusikan di persamaan yang tadi, Y min B sama dengan M kali X min 0, atau Y sama dengan MX plus B. Nah, itu ini sederhana sebetulnya, Ibu. Nah, ini mungkin ada suatu penulisan yang baru, yaitu persamaan garis bentuk normal. Di awal itu kan ada persamaan garis bentuk umum, AX plus BY plus C sama dengan 0 gitu ya. Kemudian ada lagi bentuk persamaan garis bentuk normal, yang mana konsep persamaan garis bentuk umum itu nanti akan kita gunakan di geometri transformasi. Itu ada gunanya itu yang persamaan garis bentuk umum, bentuk normal ini. Jadi untuk menentukan refleksi, pencerminan, untuk menentukan rumus pencerminan itu kita bisa menggunakan persamaan garis bentuk normal. Nah, ini secara singkat saja ya Bapak Ibu. Suatu garis dapat ditentukan dengan menentukan panjang P yang tegak lurus atau normal dari titik asal ke garis tersebut. Dan sudut alfa, yaitu sudut arah positif yang dibentuk oleh sumbu X dengan garis normalnya yang ditetapkan sebagai
arah dari titik asal terhadap garis. Nah, ini. Nah, ini nanti dengan manipulasi aljabar, maka kita mendapatkan bentuk normalnya seperti ini. X cos alfa ditambah Y sin alfa min P sama dengan 0. Oke, nah ini bagaimana cara kita merubah atau mereduksi persamaan garis bentuk umum ini ke dalam persamaan garis bentuk normal. Nah ini, untuk menunjukkan bagaimana mereduksi persamaan umum garis lurus, kita bisa mengkalikan masing-masing ruas dengan konstanta K, sehingga diperoleh KAX tambah KB plus KC sama dengan 0. Nah, kemudian kita jalankan, KA itu kosinus alfa, KB itu sinus alfa, KC itu negatif P. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, nanti hasilnya itu disubstitusikan ke persamaan 3 ini. Nah, sehingga akan kelihatan bahwa kosinus alfa itu sama dengan A per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Sin alfa ini, P ini. Sehingga persamaan 1 atau persamaan yang untuk mereduksi dari persamaan bentuk umum itu AX plus B plus C per plus minus akar dari A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 0. Nah, itu Bapak Ibu terkait saya mengulas sedikit terkait dengan konsep dasar dari geometri. Saya rasa untuk materi Bapak Ibu lebih memahaminya, lebih menguasainya. Nah, di sini mungkin ini ya saya ingin sharing terkait dengan bagaimana sih membelajarkan geometri di masa pandemi seperti ini. Saat ini ada banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dialami oleh guru maupun dialami oleh siswa. Guru juga bingung sebetulnya. Gimana caranya saya bisa mentransfer informasi atau mentransfer ilmu geometri ini ke siswa. Siswa itu juga bingung. Siswa itu ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga mengalami, dijelaskan secara tatap muka saja itu susah untuk memahaminya, apalagi secara virtual. Nah, ini mungkin yang menjadi pemikiran kita, gimana sih caranya agar pembelajaran jarak jauh ini kita bisa memberikan informasi, memberikan materi, memberikan ilmu kepada siswa, namun siswanya itu bisa memahaminya. Nah, oke, saya mencoba untuk keluar dari geometri ke ranah yang lebih luas lagi, yaitu di pembelajaran matematika. Di Permendikbud, Bapak Ibu, ada tujuan pembelajaran matematika. Ada 5 tujuan kalau tidak salah. Saya mencupliknya 5 saja. Yang pertama itu adalah memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam memecahkan masalah. Nah, ini sebetulnya yang poin nomor 1 itu penekanannya pada pemahaman, keterkaitan aplikasi konsep matematika. Kemudian yang poin kedua, itu menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam menyusun generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Nah, penekanannya ini pada penalaran, memanipulasi, dan pembuktian matematika. Yang ketiga, tujuan pembelajaran matematika berikutnya adalah memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, kemampuan merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Ini penekanannya pada pemecahan masalah dan pemodelan matematika. Yang keempat, itu mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Ini penekanannya pada komunikasi matematis. Yang kelima, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Ini penekanannya pada sikap keilmuan. Nah, Bapak Ibu, coba kita rasakan refleksi bersama-sama. Kira-kira saat ini pembelajaran kita ke siswa, apakah bisa untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika yang sudah ditetapkan oleh Permendikbud? Nah, ini balik lagi ke kitanya. Bisa nggak sih selama ini yang saya ajarkan ke siswa, bisa memberikan bekal ke siswa seperti ini? Memahami pemahaman, keterkaitan aplikasi konsep, kemudian juga penalaran, manipulasi, dan membuktikan matematika, terus siswa bisa memecahkan masalah dan model matematika, itu ya. Itu
pertanyaan ini balik lagi ke kita gitu. Bisa nggak sih ketika saya mengajar saat ini, itu siswa itu mendapat hal yang seperti ini? Nah, ini saya mencoba untuk mencari seperti apa sih matematika itu diajarkan ya. Ini saya memotret pendapat ahli dari tahun 99 ya, dan yang terakhir dari tahun 2020. Ini menurut Romberg dan Kaput, jadi guru itu di tahun 99 itu menjelaskan dengan kelas tradisional. Jadi guru itu masuk, kemudian si guru tersebut memeriksa PR hari sebelumnya, kemudian menyajikan materi baru diikuti siswa, kemudian siswa mengerjakan tugas untuk hari berikutnya. Begitu pula pertemuan berikutnya, guru tanya, PR-nya bagaimana? Oh, sudah dikerjakan Pak, yuk coba diiniin. Kemudian guru memberikan materi baru, siswanya ngikutin. Habis itu siswa ngerjain tugas untuk hari berikutnya. Pertemuan berikutnya lagi, guru masuk, periksa PR, kemudian menyajikan materi baru lagi, siswa mengerjakan. Seperti itu terus, mekanistik gitu ya. Nah, terus di tahun 89 ini ya, lebih tua lagi. Aktivitas siswa sehari-hari dalam pelajaran matematika adalah monoton. Menonton gurunya menyelesaikan soal-soal di papan tulis. Kemudian siswa bekerja sendiri dengan masalah-masalah yang disediakan dalam buku kerja tradisional atau lembaran-lembaran kerja atau LKS. Gitu. Jadi ini di tahun 89 Silver itu mengatakan bahwa siswa itu hanya menonton guru menyelesaikan soal di papan tulis. Jadi guru buat soal, kemudian siswa nonton. Caranya seperti itu. Nah, kemudian menurut Seng dan Thompson di tahun 2003, setiap topik itu diperkenalkan dengan menyatakan suatu aturan tertentu. Kemudian ini ya diberikan diikuti oleh sebuah contoh bagaimana menerapkan aturan tersebut. Kemudian siswa diberikan sejumlah latihan-latihan soal. Nah, ini dulu saya waktu sekolah nih seperti ini. Jadi guru itu masuk, kemudian guru itu mengajarkan misalnya terkait dengan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu misalnya R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini contoh soalnya seperti ini. Kalau sudah paham, nah siswanya disuruh mengerjakan latihan soal di LKS-nya. Nah, cuma seperti itu Bapak Ibu. Ini di tahun 2003. Nah, kemudian di tahun 2020, ini yang 1 tahun terakhir ya, ini sudah ada pandemi sebetulnya. Banyak siswa di Indonesia itu hanya mengikuti prosedur yang baku dalam melakukan perhitungan matematis, kurang mengembangkan penalaran, sehingga siswa itu hanya menghafal. Iya, menghafal Bapak Ibu. Jadi memang apa yang kita berikan ke siswa itu biasanya itu hanya dalam bentuk rumus jadi. Misalkan rumus segitiga, setengah alas kali tinggi. Tanpa siswa itu tahu dari mana sih rumus segitiga itu datangnya dari mana. Nah, kalau pembelajaran matematika seperti ini, apakah bisa tujuan pembelajaran itu tercapai? Nah, itu mungkin pertanyaan besar bagi kita semuanya sebagai pendidik matematika. Nah, ini sharing saja ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya mencoba untuk semacam ya penelitian kecil-kecilan terkait dengan apa sih kesulitan siswa dalam belajar matematika di saat pandemi ini. Siswa itu banyak yang mengatakan bahwa sinyalnya sulit dan jaringan telekomunikasi untuk mengakses pembelajaran yang diberikan. Kemudian pembelajaran selama COVID ini kurang efektif karena kurang bisa berinteraksi langsung dengan guru sebagai pemberi materi, sehingga menimbulkan turunnya motivasi dan minat siswa dalam belajar matematika. Ya memang ya, karena pembelajaran jarak jauh gitu, tidak bisa berkomunikasi langsung dengan gurunya. Berbeda dengan pembelajaran sebelum pandemi di dalam kelas. Misalkan ada sedikit yang tidak dipahami oleh siswa langsung tanya ke gurunya, Pak ini gimana? Atau gurunya pun langsung tanya, ini gimana? Anda sudah bisa atau belum? Gitu kan. Nah, terus yang ketiga, ini kesulitan dalam belajar mandiri karena karakteristik matematika yang bersifat abstrak dan perlu penjelasan yang lebih mendalam dan terperinci. Nah, jadi dalam PJJ ini guru itu, ya saya juga termasuk ya, itu mencoba untuk melatih kemandirian belajar siswa.
Jadi siswa kita coba untuk silakan dipelajari sendiri. Kita hanya berikan rambu-rambunya saja. Nah, tapi siswa itu merasa kesulitan karena mungkin tidak ada rambu-rambu yang jelas terkait dengan apa yang harus kita instruksikan ke siswa. Terus yang keempat, pemberian tugas yang dilakukan oleh sebagian besar guru sebagai bentuk evaluasi kepada siswa untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman konsep yang didapatkan menimbulkan siswa itu tidak fokus untuk mendalami materi karena lebih fokus untuk mengerjakan tugas saja. Fenomena di awal-awal pandemi ya Bapak Ibu, mungkin saya dan Bapak Ibu juga merasakan. Jadi kita itu sering memberikan tugas ke siswa, kasih tugas. Nah, apa sebetulnya tujuan kita? Itu kan kita ingin mengecek kira-kira siswa itu udah paham belum sih? Nah, kalau siswa sudah bisa mengembalikan tugas yang kita berikan, berarti kan siswa udah paham. Oh yaudah, berarti dia sudah bisa. Nah, namun sebetulnya dalam diri siswa itu fokusnya ngerjain tugas saja, tapi tanpa mendalami materi. Dan setiap guru juga memberikan tugas. Jadi ya fokusnya ke pengerjaan tugas saja. Nah, dari 4 kesulitan ini saya mencoba untuk men-sharing terkait dengan alternatif solusinya itu seperti apa sih? Nah, saya mencoba untuk mengembangkan bahan ajar matematika yang mana bahan ajarnya itu menarik dan dapat melatih siswa untuk belajar mandiri. Ya, menarik tuh salah satu cara untuk memperkuatkan niat, kemudian motivasi dan semangat siswa. Kalau menarik kan paling tidak ada semangat untuk mengerjakannya. Dan kemudian juga untuk melatih siswa untuk belajar mandiri. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah fenomena pembelajaran matematika. Fenomenanya seperti apa? Fenomenanya itu seperti fenomena gunung es. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar sekali nih dengan film Titanic. Jadi ketika kapal Titanic itu berlayar, itu terlihat ada kecil gundukan esnya. Nah, namun ternyata ketika gundukan es itu ditabrak, yang terjadi bukan es itu hancur, tapi malah kapalnya yang terbelah menjadi 2. Nah, sebetulnya fenomena es seperti ini merupakan fenomena es seperti ini sebetulnya sesuatu hal yang kecil terlihat di permukaan, tapi sebetulnya terdapat sesuatu yang besar yang harus dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi fenomena pembelajaran matematika saat ini tuh yang terlihat itu hanya abstrak-abstraknya saja atau formal matematiknya saja. Misalnya tadi, ketika guru itu menjelaskan terkait dengan segitiga saja, luas segitiga. Yang siswa tahu hanya alas kali tinggi dibagi 2. Tapi tanpa mengetahui dari mana asal dari luas segitiga itu. Nah, ini sebetulnya mengurangi ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tadi. Nah, kita nanti akan mencoba untuk mengkonstruksi pengetahuan siswa dalam menemukan sebuah konsep. Nah, saya rasa saya ingin memperkenalkan ini Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu juga sudah kenal, tapi mungkin ingin mengenalkan lebih dalam terkait dengan realistic mathematics education, atau yang di Indonesia diadaptasi yang namanya itu sekarang Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Nah, PMRI ini berasal dari Belanda, dikembangkan oleh Freudenthal, yang mana konsepnya adalah matematika itu sebagai suatu aktivitas manusia. Nah, pembelajaran matematika itu harus dihubungkan dengan dunia nyata, dekat dengan siswa, dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat agar melekat menjadi sistem nilai yang diakui pada diri manusia. Nah, ini ada beberapa filosofi dari PMRI. Yang pertama adalah didaktikal fenomenologi, yang mana ide atau konsep awal pembelajaran matematika itu dimulai dari eksplorasi terhadap kejadian yang dapat dibayangkan oleh siswa. Jadi, memunculkan sesuatu hal yang dapat dibayangkan oleh siswa, sehingga fenomena tadi atau kejadian tadi itu dapat membawa siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan siswa terhadap suatu konsep.
Kemudian filosofi berikutnya itu adalah gate reinvention. Gate reinvention ini adalah guru memberikan fasilitas kepada siswa untuk mengalami proses menemukan kembali konsep matematika dengan cara melakukan kegiatan yang memungkinkan itu ya. Kemudian self-develop model, yaitu memberikan ruang kreasi yang luas kepada siswa untuk mengembangkan model matematika terhadap masalah matematika yang dihadapi. Nah, ini adalah beberapa filosofi dan karakteristik dari PMRI. Nah, ini Bapak Ibu, terkait dengan Progressive Mathematization. Progressive Mathematization ini merupakan kegiatan penemuan kembali konsep matematika melalui aktivitas yang sifatnya terbuka, melalui kegiatan pemodelan matematika untuk meningkatkan kemampuan matematika siswa ke tahap lebih abstrak dan formal. Nah, di sini ada horizontal mathematization dan vertical mathematization. Saya berikan suatu kasus di mana ada suatu soal seperti ini. Sebuah bis berangkat dari terminal A dan berakhir di terminal B misalnya. Dari terminal A ini, bis ini mengangkut 12 penumpang. Dalam perjalanannya, bis tersebut berhenti di 3 halte. Di halte pertama ada 2 orang turun, 3 orang naik, dan berikutnya seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, ada 2 tipe siswa yang pengerjaannya itu berbeda. Tipe siswa yang pertama, dia langsung bisa masuk ke dalam konsep abstraknya. Jadi dia bisa langsung menuliskan 12 ditambah 3, dikurangi 2, tambah 5, kurangi 7, dan sebagainya. Namun banyak siswa yang dia tuh harus memodelkan terlebih dahulu. Dia gambar dulu terminal A-nya, kemudian halte-haltenya sampai dengan terminal B. Kemudian di halte itu ada berapa yang naik, berapa yang turun, tuliskan. Baru dari model itu, mereka baru bisa untuk menuliskan konsep abstraknya. Nah, yang siswa yang seperti ini Bapak Ibu yang harus kita berikan berikan pelayanan. Jadi tidak semua siswa langsung bisa langsung ke konsep abstrak, tapi melalui suatu tahapan tertentu. Nah, ini. Jadi terkait dengan pemodelan matematika itu ada 2 macam. Yang pertama adalah model of dan model for. Nah, model of ini merupakan model dari masalah yang diberikan. Jadi misalnya terkait dengan luas segitiga, kita berikan dulu konteks problemnya atau permasalahan nyatanya. Misalnya ini, kita tadi pagi sarapan menggunakan roti tawar ya. Nah, roti tawar itu bentuknya seperti apa? Nah, ada siswa yang jawab, mungkin roti tawar itu bentuknya seperti persegi panjang. Nah, kemudian coba kalau roti tawar itu kita belah menjadi 2. Nah, pasti ada siswa yang membelah itu berdasarkan diagonal dan juga tidak berdasarkan diagonal. Nah, model of ini merupakan suatu model dari masalah yang diberikan. Jadi kita biarkan saja si siswa itu berkreasi untuk menentukan model mereka sendiri-sendiri. Nah, nanti ke model for-nya, model untuk masalah yang memiliki karakteristik yang sama, itu baru kita arahkan. Coba kalau roti tawar ini kita potong, kita bagi 2 sesuai dengan diagonalnya. Maka apa yang akan terjadi? Oh, ternyata roti tawar tadi yang bentuknya persegi panjang itu berubah menjadi 2 buah segitiga. Nah, dari 2 buah segitiga itu, apa yang akan kalian dapatkan terkait dengan bentuk formal matematika? Oh, ternyata luas persegi panjang itu sama dengan luas dari 2 buah segitiga. Nah, kemudian siswa mencoba, guru memberikan jembatan atau memberikan jembatan ke siswa, coba tuliskan luas persegi panjang itu seperti apa, dituliskan ke siswa. Nah, kemudian karena segitiga itu merupakan unsur pembentuk persegi panjang atau 2 buah segitiga itu sama dengan 1 persegi panjang, maka luas segitiga seperti apa? Oh, maka panjang kali lebar dibagi 2. Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa kita tanamkan agar siswa dapat mengetahui asal mula dari konsep rumus itu dari mana. Nah, itu terkait dengan pemodelan matematika. Oke. Terkait dengan realistik dan kontekstual, ini sudah pernah saya indikan ya. Jadi realistik itu tidak sama dengan kontekstual. Kata realistik itu dalam RME tidak hanya dimaksudkan untuk menghubungkan dunia nyata, akan tetapi lebih dari itu. Jadi realistik di sini
itu penekanannya pada proses pembelajaran yang menghadirkan masalah matematika yang dalam kata tanda kutip dapat dibayangkan oleh siswa. Nah, meskipun realistik ini tidak ada di dunia nyata, asalkan ini dapat dibayangkan oleh siswa, maka ini termasuk sesuatu hal yang realistik. Karena apa? Karena kata realistik ini dalam bahasa Belanda itu diartikan sebagai to image, yaitu usaha membayangkan sesuatu secara nyata dalam alam pikiran. Saya lanjutkan aja. Nah, kemudian ada yang namanya ini Bapak Ibu, hipotesis lintasan belajar. Jadi guru itu harus bisa menduga kira-kira setelah siswa itu diberikan suatu permasalahan nyata, kira-kira arahnya nanti siswa itu akan kemana? Atau dugaan-dugaannya tuh nanti akan kemana? Nah, dugaan terhadap aktivitas mental yang mungkin muncul di pikiran siswa itu disebut sebagai hypothetical learning trajectory atau HLT. Yang mana HLT ini merupakan suatu prediksi atau dugaan bagaimana pemikiran pemahaman siswa berkembang dalam aktivitas pembelajarannya. Nah, ini saya coba berikan contoh bagaimana cara mendesain pembelajaran agar siswa itu dapat menemukan konsep. Ini saya contohkan konsep garis singgung persekutuan luar. Nah, PGSPL ya, benar ya? Persekutuan garis apa sih? Garis singgung persekutuan luar ya. Nah, seperti filosofi RME tadi bahwa apa namanya? Ini ada suara. Gini Bapak Ibu. Situasi ya, jadi dimulai dari situasi terlebih dahulu. Kita gunakan konsep fenomena gunung es. Misalkan situasinya gini, Andi mendapat tugas sekolah untuk melakukan pengukuran terhadap rantai sepeda. Namun, ia hanya memiliki sebuah penggaris panjang 50 cm yang hanya dapat digunakan untuk mengukur jarak antara pusat gear sepeda dan panjang diameter gear. Jadi dia itu hanya bisa ngukur dari gear yang depan, yang gede, ke gear yang kecil. Nah, penggaris dia. Mohon maaf, Bapak Ibu, peserta, audionya di mute. Ya, silakan Bapak dilanjutkan. Ada yang ini. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, bantulah Andi untuk menentukan konsep panjang rantai sepeda tanpa harus mencopot rantai tersebut. Nah, jadi gimana caranya si Andi ini dapat mengukur rantai sepeda, namun rantai sepedanya itu tidak perlu dicopot, karena mungkin si Andi ini nggak bisa nanti untuk memperbaikinya. Nah, ini kan sama seperti kita menghitung garis singgung persekutuan luar dari lingkaran. Nah, kita coba untuk model of-nya, yaitu model yang sesuai dengan masalah yang diberikan. Kita coba gambarkan bahwa panjang dari pusat gear yang pertama ke pusat gear yang kedua itu adalah 49 cm. Nah, kemudian diameter diameter untuk lingkaran yang besar atau gear yang besar itu 25 cm, kemudian yang kecil itu adalah 5 cm. Nah, ini panjang rantainya itu berapa itu ya. Nah, kita nanti bisa menggunakan ini. Kemudian kita mencoba untuk lebih abstrakkan lagi atau memodelkan lagi bentuk ini seperti ini. Nah, kita beri titik-titik di sini. Ini kalau gambarnya kecil nggak kelihatan ya. Tapi nanti di lembar kerjanya akan kelihatan Bapak Ibu. Nah, kita bantu dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti dugaan guru bahwa siswa itu akan belum memahami R itu yang mana, kemudian R kecil yang menyadi itu yang mana. Maka kita tuliskan R besar itu jari-jari lingkaran besar, yaitu ruas garis apa. Nah, ini kan bisa kelihatan. Jari-jari lingkaran besar, berarti R itu adalah dari ruas garis BO misalnya. Kemudian R kecil inilah jari-jari lingkaran kecil, yaitu ruas garis apa, itu ya. Nah, kemudian ada D itu jarak antara titik pusat lingkaran. D itu yang mana? Nah, ini kan kita kasih titik seperti ini. Jadi kita fasilitasi
agar siswa itu menuju ke dalam konsep garis singgung persekutuan luar. Nah, setelah ini, setelah siswa dapat menuliskan ini semuanya, maka kita tuliskan panjang garis singgung persekutuan luar yaitu ruas garis yang mana. Nah, itu kan. Nah, kemudian kita bisa menyimpulkan. Jadi, siswa kita giring ke sini. Panjang garis singgung persekutuan luar itu sama dengan apa dikurangi apa, kemudian seperti ini. Nah, kemudian ketemulah konsep dari panjang garis singgung persekutuan luar. Nah, ini salah satu LKS ya Bapak Ibu, LKS yang dapat digunakan oleh siswa ketika mohon maaf Bapak Ibu, silakan audionya dinonaktifkan terlebih dahulu ya. Mohon maaf Bapak, silakan dilanjutkan kembali. Iya Bu. Nah, ya. Jadi kita mungkin bisa mengembangkan suatu lembar kerja siswa yang mana siswa itu dapat bekerja secara mandiri di rumah. Nah, meskipun guru itu tidak memberikan arahan, tidak memberikan instruksi tatap muka, namun berdasarkan hal-hal di sini, siswa bisa bekerja secara mandiri. Misalkan tadi, ini misalkan masalah kontekstualnya. Nah, kemudian kemudian diberikan permasalahannya. Nah, kemudian dari permasalahan itu kita mencoba untuk membuat langkah-langkah yang mana langkah-langkah ini akan mengarah ke dalam suatu konsep. Nah, ini misalkan yang tadi yang sudah saya sebutkan tadi, sebelum menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, Andi terlebih dulu ini. Nah, ini tentukan panjang PG-nya berapa, kemudian R-nya itu apa, R kecilnya seperti apa. Nah, AB sejajar dengan PS, maka panjang PS itu berapa, dan sebagainya. Sampai dia bisa menyimpulkan bahwa ini loh rumus dari garis singgung persekutuan luar. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengkonstruksi atau mengembangkan suatu lembar kerja siswa, yang mana lembar kerja siswa ini dapat dikerjakan mandiri oleh siswa. Dan di sini pun sudah ada perintah-perintahnya. Harus ngapain. Gitu. Jadi dibimbing seperti ini. Jadi ada melengkapi titik-titik sebetulnya. Nah, kemudian ketika pembelajaran berikutnya baru kita diskusikan terkait dengan hal ini. Maka kita bisa meskipun jarak jauh, kita masih tetap bisa membawa siswa agar siswa itu dapat menemukan suatu konsep. Jadi tidak hanya mengaplikasikan dari suatu konsep saja, tapi siswa itu tahu dari mana sih konsep itu asalnya. Nah, ini terkait dengan geometri. Oke, nah ini contoh saja Bapak Ibu, tapi ini bukan geometri. Ini di persamaan linear dua variabel ya. Saya buatnya. Nah, misalkan ini adalah konteks yang seperti ini, situasinya seperti ini. Kemudian model of-nya seperti ini. Jadi situasinya itu ini. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami dan mendefinisikan konsep persamaan linear dua variabel. Nah, itu. Nah, nanti situasinya seperti ini. Kita berikan situasi nyata. Kemudian pertanyaan di sini kan ini, berapa jumlah masing-masing ikan mas koki dan ikan cupang yang mungkin dibeli Pak Agus? Nah, itu nanti banyak siswa ini mereka-rekanya. Ada yang ikan cupangnya 4, koinya 4, ada yang 5 dengan 3. Nah, itu kan banyak. Ini kan dugaan yang diterka oleh guru. Kira-kira nanti seperti apa? Kemudian guru berikan saja ini semacam tabel untuk mengisi hal ini. Nah, ini dugaan-dugaan siswa. Nah, terus kita tuliskan bahwa di tabel ini menunjukkan banyak ikan hias yang mungkin dibeli oleh Pak Agus. Dia dapat membeli 8 ekor ikan mas koi secara keseluruhan, dan dia pun juga dapat membeli 7 ekor mas koki dan 1 ekor cupang. Dan masih banyak pilihan. Nah, baru kita masuk ke dalam konsep abstraknya, konsep formal matematiknya. Nah,
kita cari misalkan kita simbolkan dengan X, yang mana X itu mewakili banyak ikan mas, kemudian Y itu mewakili banyak ikan cupang, dan 8 itu sebagai banyak ikan yang dibeli. Kemudian dari sini dikiring. Apa sih persamaan? Ini merupakan salah satu contoh persamaan linear dua variabel, yang mana persamaan linear dua variabel itu dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Nah itu. Nah kemudian ini kalau pembelajaran tatap muka di kelas ya kita bisa seperti ini. Namun seperti apa ketika pembelajaran jarak jauh yang mana guru itu tidak bisa membimbing secara langsung? Kita buatkan LKS-nya saja. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, LKS itu tidak berbentuk buku terus diterbitkan oleh suatu penerbit tertentu. Guru pun bisa mengembangkan LKS sendiri yang guru itu mau seperti apa. Nah, 1 lembar saja atau 1 atau 2 lembar sajalah. Jadi yang penting guru itu bisa memfasilitasi siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Nah, sebetulnya di buku yang dikeluarkan oleh BSE itu sudah mengarah ke konstruksi siswa dalam menemukan suatu konsep. Nah, saya hanya memberikan penekanan saja. Nah, ini misalkan tujuannya adalah mendefinisikan persamaan linear dua variabel. Nah, ini seperti ini, kemudian siswa diberikan kolom seperti ini, nanti ya diberi untuk menyusun bentuk persamaannya, buatlah pemisahan seperti itu. Itu ya. Kemudian contoh berikutnya, saya berikan contoh berikutnya. Nah, ini tujuan pembelajarannya, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian bersama linear dua variabel. Nah, ini situasinya. Nah, yang seperti ini. Budi disuruh ibunya untuk membeli buah di pasar. Nah, ini bukan geometri tapi ya. Tapi nggak apa-apa lah untuk contoh terkait dengan menemukan sebuah konsep. Ini model for-nya. Kemudian ini model of-nya, ini model for-nya, baru di sini baru konsep abstraknya. Nah, ini bentuk LKS yang bisa dibuat oleh guru ketika pembelajaran jarak jauh. Jadi guru buatkan saja LKS-nya, nanti dikirimkan ke siswa suruh ngisi. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya, misalkan menggunakan Zoom atau Google Meet, nah baru guru bersama-sama membahas hal yang ini. Jadi siswa ada kegiatan dalam menemukan atau mengkonstruksi suatu konsep. Nah, ini misalkan seperti ini juga bisa. Nah, ini misalkan ini terkait dengan barisan dan deret matematika ya. Nah, ini bisa juga seperti ini. Begitu Bapak Ibu, Bu Ati, waktu saya tinggal berapa menit? Sudah habis, Pak. Oh, sudah ya, mohon maaf. Ya. Jadi, ya. Pas. Jadi mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan sharing saya di materi geometri ini, sedikit sebetulnya yang membahas mengenali materinya. Namun karena geometri itu luas ya, jadi saya mencoba untuk seperti apa sih inovasi pembelajaran ketika pandemi ini. Ya, itu saja dari saya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih Bapak pemateri kita yang hebat ya, sudah memaparkan materi tentang geometri. Izinkan saya membacakan kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh pemateri. Kita sudah mendengarkan pemaparan mulai dari konsep dasar geometri ya. Diawali dengan tadi sejarah geometri, ya, kemudian ada ruang lingkup geometri dalam pembelajaran di sekolah, kemudian berikutnya ada konsep dasar geometri yang di situ dibahas yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang ya. Kemudian ada lagi karakteristik garis ya. Kemudian ada persamaan, kemiringan atau gradien ya, yang tadi dipaparkan oleh Bapak pemateri. Kemudian alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan ilmu ya tentang persamaan garis bentuk titik-titik, kemudian ada persamaan garis umum, kemudian ada persamaan garis bentuk normal, kemudian termasuk reduksinya ya. Kemudian yang terakhir ada bagaimana membelajarkan geometri di masa pandemi ini. Alhamdulillah kita mendapatkan suatu metode RME ya. Kemudian harapan kita semoga kita semuanya Bapak Ibu guru matematika hebat di Indonesia ini bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran ya yang mengarah
kepada tujuan pembelajaran matematika sesuai Permendikbud ya, yaitu kita harus bisa mencakup ya 5 diantaranya sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika berdasarkan Permendikbud. Dari mulai pemahaman ya, nanti siswa bisa memahami ya, kemudian penalaran, ada lagi pemecahan masalah, kemudian bisa mengkomunikasikan ya, dan terakhir bisa menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin kesimpulan dari kami. Berikutnya kami buka untuk sesi tanya jawab. Barangkali Bapak Ibu peserta webinar ini ada yang mau ditanyakan ya. Alhamdulillah ini sudah mencakup ya Bapak Ibu, mencakup materi di kelas 11 ada tentang transformasi. Kemudian ada lagi lingkaran di peminatan ya. Lingkaran itu tadi ada persamaan garis singgung, persamaan lingkaran itu ya. Kemudian ada lagi yang terpenting ada di kelas 12 juga ada materi dimensi 3. Alhamdulillah mencakup di kelas 11, 12, baik matematika umum atau wajib dan matematika peminatan. Itu ya. Kemudian selanjutnya kami buka untuk tanya jawab. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan bisa nyalakan raise hand-nya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum. Saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dari mana? Perkenalkan, nama saya Mila, Khairul Milah dari Mandua Majalengka. Silakan pertanyaannya. Oke, terima kasih Ibu yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya. Terima kasih juga kepada Bapak pemateri. Luar biasa untuk hari ini materi yang disampaikan, selain pendalaman materinya juga banyak hal yang digali dari sana. Cuman ada sedikit permasalahan yang tadi sempat Bapak sampaikan juga terkait ini untuk anak SMP mungkin permasalahan rumus itu langsung disajikan ya. Saya pun untuk tingkat SLTA kondisinya pandemi seperti ini kan ada pembatasan waktu, akhirnya mau tidak mau ketika materi disampaikan ya saya nyodorin ke siswa langsung disuapin saja lah, inilah rumusnya, inilah beginilah solusinya. Mereka pun justru memang berkeinginannya hanya ingin seperti itu saja Bu, saya minta rumusnya aja lah Bu, cara mudahnya saja Bu lah. Mereka nggak mau berpikir lebih jauh lagi atau mencari apapun lagi gitu. Itu bagaimana ketika saya menghadapi permasalahan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu untuk 3 pertanyaan ya Pak ya. Apa mau langsung jawab? Masih ada yang bertanya tidak? Kalau tidak ya coba saya jawab dulu aja. Baik Bu, ya, masih ada yang bertanya tidak? Kalau tidak ada ya ini. Silakan langsung aja jawab ya Pak ya. Baik Ibu Mila, sebetulnya permasalahan Ibu itu tidak hanya permasalahan Ibu saja, tapi juga permasalahan banyak guru di Indonesia. Saya pun juga mengalami hal yang seperti itu. Jadi langsung saja kasih rumusnya, kemudian diaplikasikan. Namun sebetulnya itu balik lagi ke kita. Apakah kita sudah memberikan sesuatu yang benar sesuai dengan tujuan Permendikbud tadi. Nah, di awal sudah saya coba berikan gambaran bahwa tujuan pembelajaran matematika itu. Sementara ketika pembelajaran jarak jauh, kita dituntut untuk hanya seperti itu gitu. Kita tidak bisa lebih, apalagi ketika pembelajarannya hanya menggunakan Zoom, kemudian pembelajarannya hanya menggunakan Google Classroom misalnya.
Memang seperti itu, Bu. Tapi ikhtiar kita agar tujuan pembelajaran matematika itu terpenuhi, ya maka kita mencoba untuk lebih ini lagi, lebih eh, lebih berjuang keras agar siswa itu tidak hanya mengetahui terkait dengan konsepnya saja, tapi juga asal konsepnya itu dari mana. Ya salah satunya tadi kita coba buatkan ya selembar atau 2 lembar sebuah LKS itu ya, LKS yang kita sodorkan ke siswa, kemudian siswa silahkan bekerja secara mandiri untuk menemukan suatu konsep itu. Kemudian kita bahas bersama-sama. Nah, memang tidak semua materi bisa dilaksanakan dengan hal yang seperti itu karena keterbatasan waktu, keterbatasan kuota, pulsa, dan lain sebagainya. Tapi paling tidak kita sudah ada ikhtiar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh Permenduk tadi. Gitu. Jadi saran saya, Ibu, ya kalau bisa pemberian materi secara instan itu lebih direduksi lagi. Kalau bisa, karena mungkin kita tidak bisa tatap muka langsung dengan siswa untuk menjelaskan asal muasal konsep ini, maka mungkin kita bisa gunakan lembar kerja mandiri ke siswa. Jadi kita coba buatkan LKS, 1 lembar saja atau 2 lembar kita berikan ke siswa, yang mana dalam LKS itu terdapat semacam perintah, petunjuk, dan sebagainya, agar siswa itu dapat mengkonstruksi sebuah konsep. Gitu. Kemudian kita bahas bersama-sama. Jadi siswa mengumpulkan, kemudian kita bahas. Itu kalau saran saya, Ibu. Jadi memang itu merupakan salah satu kesulitan kita bersama. Dan salah satu alternatif solusinya adalah kita agak kerja lebih berat lagi, bikin LKS, kemudian kita berikan ke siswa. Kemudian kita koreksi lagi LKS itu, kita baca satu persatu, kemudian kita paparkan lagi ke siswa. Seperti itu. Ya, jadi memang menambah berat beban kita sebetulnya. Itu Ibu Mila tadi dari Majalengka. Itu yang bisa saya utarakan. Mungkin kita bisa diskusi ya. Kita mungkin bisa diskusi, jadi jangan hanya saya saja yang menjawab, karena ini merupakan permasalahan kita bersama. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa saling sharing terkait dengan permasalahan Bu Mila tadi. Itu Bu Ati. Luar biasa ya, Pak. Iya. Betul Bu Mila. Saya juga sudah merasakan ya ketika anak itu jangan langsung dikasih rumus ya. Diberikan konsep-konsep dulu. Betul kata Bapak pemateri tadi, diberikan LKS. Saya sudah pernah mencoba itu memberikan konsep. Jadi anak-anak itu ketika sudah menemukan, seolah-olah menemukan rumus sendiri, itu anak bahagia banget gitu. Ketika awalnya konsep dulu, langkah-langkahnya, ternyata anak bisa menemukan, padahal itu kan rumus sudah ada gitu. Anak-anak tinggal menerapkan langkah-langkah yang diberikan LKS itu. Itu mungkin ya. Iya. Betul Bu, saya juga memang merasa kalau ketika dulu diberi ruang waktu cukup banyak dan interaksi dengan siswa cukup leluasa ketika sebelum pandemi, saya merasakan hal yang sama. Tapi ketika 2 tahun ini, saya merasa, aduh ini saya ngajar ala kadarnya sekali gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain, dan tuntutan siswanya juga, Bu pusing katanya. Udah sih Bu, langsung aja di Zoom seperti itu, kasih aja sih Bu inti-intinya aja gitu. Jadi saya pun aduh ini gimana gitu. Iya Bu, terima kasih jawabannya. Ya, sama semuanya yang kita rasakan ya. Terima kasih Bu Mila ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu Bapak silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa menyalakan raise hand-nya ya. Tombol raise hand. Silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh mangga. Aduh Neng Ati, dia mah beda curhat. Mangga teh yang mangga teh. Assalamualaikum Mbak. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Arisa ya. Aduh alhamdulillah Bapak, terima kasih ya. Ini cocok sekali karena memang geometri sekarang ada di kelas 12 wajib ya. Iya ya. Betul. Sebagian yang Bapak yang Bapak bukan nasihatkan, diadviskan ya, istilahnya
yang diungkapkan oleh Bapak itu sebetulnya dari kita sudah coba ya, insya Allah. Di pertemuan pertama saja misalnya saya memberikan istilahnya kalau ini mungkin trigger ya. Jadi di awalnya apa yang dimaksud dengan titik, garis, bidang, sudut, alhamdulillah itu sudah diungkapkan dan kita menggunakan PowerPoint karena memang di awal-awal gitu ya. Iya, iya. Kemudian pertanyaan menyangkut dengan titik, garis, bidang dan itu kita langsung sangkutkan dengan sebuah kubus gitu. Nah, itu ditanyakan titik titik di luar garis, titik di dalam garis, kemudian kedudukan garis dengan garis dan seterusnya. Itu sebetulnya itu sebetulnya mengapersepsi ya sebetulnya karena sebelumnya sudah gitu ya. Nah, di slide berikutnya saya menggiring anak dengan menyajikan kubus yang itu juga. Tapi sudah mulai bertanya dari mulai unsur-unsur kubus itu apa saja. Terus ada pertanyaan berikutnya ketika ditanya tentang diagonal bidang. Tapi kubusnya itu saya berikan simbol dengan rusuk atau sisi sepanjang S gitu ya. Nah itu saja Masya Allah Bapak, alhamdulillah ya sampai tengah malam anak-anak itu nge-WA nggak berhenti itu. Bu, kalau jarak sisinya itu harus berapa gitu. Jadi anak-anak itu sepertinya kalau menghitung diagonal bidang, diagonal ruang mungkin kebayang. Tapi kalau sudah dengan sisi sepanjang S itu malah kelabakan. Jadi mungkin tidak terbiasa dengan simbol. Padahal dan saya berulang. Kalau misalnya Ananda menghitung dengan 5 cm, teman-teman yang lain 7 cm kan jadi hasilnya berbeda. Coba kalau dengan S berapa? Itu semua pertanyaan itu ke satu. Dan alhamdulillah harus ditambahkan kesabarannya. Itu satu. Kemudian yang kedua, pertanyaan diagonal ruang sama heboh juga. Kemudian pertanyaan sampai ke bidang diagonal, luas keliling bidang diagonal. Itu di awal. Saya men-trigger hal seperti itu karena memang diagonal bidang itu kan sebetulnya sudah memulai anak untuk menghitung jarak antar titik. Titik gitu ya betul. Nah gitu, itu sudah mulai ke situ. Tapi Pak, pertemuan 1 insya Allah terlewati sekalipun susah payah. Bisa dilewati dengan ya pertemuan berikutnya alhamdulillah mulai bisa digiring. Tapi kalau sudah mulai menggambar Pak yang sifatnya agak kalau saya sebutnya noong gitu ya, agak susah gitu Pak. Kadang-kadang ketika meminta panjang dari satu titik ke suatu garis, anak-anak itu susah membedakan gitu antara mana yang sebenarnya sudutnya 90 derajat dengan yang bukan. Intinya setelah beberapa tahun ke belakang ini kuncinya kan ketika menghitung atau menyelesaikan masalah tentang geometri ini khususnya 3 dimensi, kesulitan anak itu dalam menggambar Pak. Bagaimana merepresentasikan gambar dari kadang-kadang kita kan pakai soal dulu cerita gitu ya. Word problem gitu ya. Sekalipun mungkin ada sedikit lah yang cuma di dress up doang gitu, cuma didandanin doang gitu. Tapi anak-anak itu ketika harus mulai menggambar atau menunjukkan mana yang dimaksud untuk dihitung, itu kesulitan Pak. Kalau bisa Pak, tambahin ya tipsnya. Terima kasih Bapak, mohon maaf. Makasih Ngati. Assalamualaikum. Baik Ibu. Gimana Bu Ati? Langsung saja atau bagaimana? Ya langsung saja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh iya. Bapak, aku Bu Nurhayati mau nambahin sedikit. Boleh? Ya Bu. Gimana Bu Ati? Saya ikut Bu Ati aja. Oh, Ibu mau menambahkan mau pertanyaan apa? Oh, pertanyaan. Boleh. Barangkali include jawabannya dengan Ibu Hera yang tadi. Bu Hera ya. Boleh. Ya. Apakah nanti
materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian. Waalaikumsalam. Saya dari Man 1 Kota Bekasi, Bu Nur Hayati. Iya, Ibu. Mau nanyain ini Bapak, anak-anak terkadang dari awal itu saya sudah menggunakan konsep yang Bapak ajarkan tadi. Terus sudah memberikan contoh-contoh soal. Setiap latihan, setiap pertemuan saya ngadakan, saya buat latihan gitu, 1 atau 2. Nah, itu hasilnya udah bagus-bagus, udah lumayan. Nah, nanti misalnya udah jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Nah, yang terakhir, ini yang tahun lalu, banyak yang saya analisa jarak dari bidang ke bidang. Saya sendiri kadang-kadang ini, aduh iya, dengan cara ini, dengan cara itu, saya padukan gitu. Tapi barangkali ada cara dari Bapak untuk menentukan jarak bidang ke bidang, karena anak-anak liar pas udah ngelihat gambar, pas udah ngelihat gambar itu kagok gitu. Ibu, ini yang mana sih, Bu? Ini tegak lurusnya bagaimana? Gitu. Barangkali itu satu. Terus yang kedua, saya suka banget hari ini materinya sama pemberian pemateri dari pemateri. Yang kedua itu, ini kan selalu kita ke anak ya Pak. Ini saya pengen banget ini ngangkat pola ini materi ini buat ke PKB, buat pengembangan SDM kita gitu loh Pak. Mohon nanti Bapak masukannya ke panitia. Ih, senang banget Pak, panitianya oke. Barangkali itu. Yang kedua, mohon digarisbawahi. Ya Bu Hera, maaf. Ya, terima kasih Bu Nur. Ya, terima kasih Bu Nur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan langsung Bapak. Ini kebetulan kita sama ya, Teh Hera, Bu Nur, dan saya juga sama mengajar di kelas 12. Materi yang pertama itu dimensi 3. Iya. Jadi memang untuk pertanyaan dari Teh Hera dengan Ibu Nur Hayati dari Bekasi, mangga kepada Bapak dipersilahkan untuk menjawabnya. Baik Ibu. Aduh, semoga saya bisa menjawab ya. Salah, ini Ibu, terkait dengan dimensi 3 itu memang ketika kita tatap muka mungkin kita bisa menggunakan semacam alat peraga. Alat peraga atau yang lainnya, tapi kalau jarak jauh memang susah. Saya kemarin mencoba untuk mengajarkan mahasiswa terkait dengan geometri analitik ruang itu dengan menggunakan suatu aplikasi, Bu. Namanya aplikasinya tuh GeoGebra. Nah, itu bisa di-download di HP juga bisa, kemudian di laptop juga bisa, dan cara membelajarkan GeoGebra itu juga mudah. Nanti kalau mau saya berikan modul GeoGebra ke bagus, Pak. lewat Bu Ati nanti mungkin ya. Jadi ada dimensi 1, dimensi 2 dan Siap, dimensi Pak. 3. Jadi cara ini. Jadi nanti karena memang jarak jauh ya paling kita hanya menggunakan aplikasi GeoGebra itu. Jadi sebenarnya ada banyak aplikasi. Tapi yang paling mudah dan sederhana yang saya bisa itu pakai GeoGebra. Itu mudah. Saya punya modulnya. Jadi nanti kita bisa memvisualisasikan terkait dengan konsep geometri ruang. Jadi misalkan jarak titik dengan bidang, tapi bidangnya di ruang dan sebagainya. Itu kalau kita pelajari itu bisa. Nanti saya titip ke Bu Ati Rohyati untuk di-share ke teman-temannya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Oh, iya. Nanti Jadi, kalau aplikasinya bisa di-download di Play Store juga ada, Ibu. Jadi Play Store anaknya juga ada nanti ini ya menggunakan aplikasi tersebut ya, anaknya juga ya. Ya, bisa. Iya, betul. Oh, iya. Ya, makasih Pak. Mudah-mudahan modulnya bisa lebih mudah gitu ya, supaya bisa diaplikasikan juga oleh siswa gitu. Karena pernah dicoba ternyata Ibu tamah liur. Iya. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan modulnya Iya dari Pak, Bapak saya lebih pernah pakai GeoGebra. Iya.
Ya Ibu, Bu Mila gimana? Ya makasih Saya Pak. pernah pakai GeoGebra malah pusing nih. Karena mungkin penggunaannya kurang bisa. Iya. Nanti Ibu coba Ati, saya ini. Iya Bu. Ya, makasih. Sudah ya yang pertanyaan dari Ibu Hera dengan Ibu Nur sudah terjawab dan kita tunggu modul dari Bapak ya. Untuk mempermudah kita. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Ya. Oke, selanjutnya ini sudah ada tadi ya sudah 3 pertanyaan dan dari 3 pertanyaannya sekarang kita buka lagi untuk pertanyaan berikutnya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Barangkali yang mengajar di kelas 11 nih, ada tadi tentang lingkaran ya. Persamaan garis singgung. Lingkaran. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan? Nih dari 155 partisipan. Enggak, silakan. Kayaknya sudah mengerti semua, Pak. Sudah sepertinya Bu, udah. Iya, kayaknya sudah mengerti semuanya sepertinya gitu. Apalagi nanti ditambah dengan yang modul Bapak berikan ya. Insya Allah. Bu Hera, Oh iya, apa? halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nur lagi nih Bu. Oh iya, Ibu mau bertanya lagi? Iya, kayaknya. Iya, silakan Ibu. Ini berkenaan dengan persamaan garis singgung. Kita udah memberikan nih, halo Bapak, ke Bapaknya ya. Ya. Saya udah memberikan persamaan garis singgung step by step-nya. Tapi saya terganggu dengan siswa-siswa yang pada ikut di bimbel. Itu mereka punya cara cepat. Ya betul. Saya agak kesel juga dengan anak-anak yang ya kan mungkin mereka punya uang, mungkin mereka punya kesempatan, mungkin mereka punya macam-macam deh. Jadi saya tersinggung banget dengan keadaan itu karena mereka punya cara cepat dari bimbelnya itu gitu loh. Sementara kan kita memberikannya konsep. Saya selalu sampai konsep ini terlena dan ketika kalian punya soal-soal yang baru, yang lain lagi, itu kalian nggak ngerti gitu. Mohon arahannya, Bapak. Saya juga pengajar. Ya. Langsung ya Bu Ati gimana? Ya, langsung aja Pak. Langsung dijawab saja. Silakan. Ya Ibu, saya dulu juga mantan pengajar bimbel Bu. Wah, ini nih. Ya, memang seperti GO, terus kemudian neutron itu ya, kalau di Jogja kan ada neutron namanya, terus primagama. Nah, dulu saya pernah jadi salah satu tentor di GO. Ya memang kami sebagai pengajar itu pasti di training. Ada training khusus dari dari pihak bimbel itu untuk memberikan semacam rumus cepat. Ini maaf saya mau menyebutkan nama ya Ibu ya. Di GO misalnya, itu namanya The King. Nah kita tuh training, tiap hari training terus. Jadi ini loh The King-nya seperti ini, kalau caranya The King seperti ini. Karena memang yang mereka jual itu seperti itu. Jadi yang dijual oleh bimbel-bimbel itu memang seperti itu. Kalau kita di sekolah, itu kan bukan menerapkan agar siswa itu bisa mengerjakan soal. Tapi siswa dapat mengerti konsepnya itu seperti apa. Tapi berbeda dengan di bimbel. Kalau di bimbel itu kan, gimana caranya siswa lulus UN dengan nilai bagus. Gimana caranya agar siswa itu UAS-nya dapatnya bagus. Atau SBMPTN, dulu namanya SPMB nilainya bagus. Seperti itu. Ya memang seperti itu. Nah, mungkin saran saya untuk Bapak Ibu yang di sekolah itu ya, mungkin bisa diarahkan siswanya ikuti konsep ini gitu. Nah, konsep yang diberikan di bimbingan belajar itu hanya untuk meng-cross check saja.
bener nggak sih cara yang diterapkan di sekolah yang ribet, panjang, dan lama dengan cara yang didapatkan oleh kalian di bimbingan belajar. Nah, itu sebagai pembanding saja itu. Jadi sebagai pembanding sehingga ternyata benar bagaimanapun caranya, ternyata benar juga cara yang dari bimbel seperti ini, cara yang dari diajarkan oleh guru sekolah seperti itu. Ya, itu Ibu memang seperti itu. Bimbel itu jualannya itu. Bimbel itu jualannya adalah trik-trik agar dapat cepat dalam menyelesaikan soal. Memang seperti itu. Jadi wajar kalau kesel. Jadi mereka tuh akan lebih cepat ngerjain soalnya. Jadi cuma lihat saja, ada trik tersendiri, langsung dapat hasilnya berapa. Ya, memang seperti itu. Ya, betul. Ini share aja ya Ibu. Saya kemarin ada siswa kelas 12. Ya. Dia itu, kita kan daring, beberapa pertemuan itu tidak ikut. Dia membanggakan ketika dipanggil, kenapa nggak ikut? Dia membanggakan bimbel. Saya udah belajar di bimbel katanya, ngapain ngikutin belajar di sekolah gitu. Kesal juga sih, cuma kita harus sabar. Ternyata lama-kelamaan kita juga sabar ya, memberikan konsep, kemudian ke dianya, dan lama-kelamaan ternyata berhasilnya apa? Ketika gondok gitu ya ke anak tersebut, ternyata ketika SNPTN itu dia diterima di ITB. Alhamdulillah di ITB, Bu. Ternyata jalur rapat yang keterimanya. Ternyata itu gitu. Dia itu membanggakan bimbelnya gitu. Tapi kita ya udahlah, sejalan aja antara kita memberikan konsepnya, mungkin anak mau garis cepatnya ya, percepatannya mungkin. Jadi kita harus sabar aja gitu. Tetap aja kita memberikan konsep seperti itu mungkin ya Bapak ya. Jadi ya tetap seperti aja, memang jalan kita itu memberikan konsep ke siswa. Ya seperti aja. Jadi ini biar saling bersama-sama gitu. Jadi siswa ketika evaluasi itu bisa menghasilkan nilai yang bagus mungkin ya kan, yang dicari itu. Tapi kita membekali mereka dengan konsep-konsep yang kuat. Nah, itu. Kan dulu pernah ada ini ya, yang mahasiswa ITB itu yang menyalahkan seorang guru di SD yang adiknya itu, dia itu nilainya 0. Misalkan ini 3 kali 1, 3 kali 2 itu berapa tambah berapa tambah berapa. Itu kan ada kasus seperti itu, rame dulu kalau tidak salah. Nah, jadi kan konsep dengan cara cepat itu memang berbeda. Itu harus konsepnya terlebih dahulu dipahami, baru cara cepatnya kemudian. Yang penting harus punya ini dulu, konsep yang kuat terlebih dahulu. Ya itu Bu Ati ya, terima kasih tambahannya. Berarti ya Pak, konsep is the best. Ya betul Bu. Konsep. Betul. Rumus juga berasal dari konsep ya Bu ya. Kemudian tambahan Bu Ati. Boleh? Mangga. Iya. Mangga. Asok. Iya, kemudian di lingkup. Sebentar Pak. Sama ikhlas ya, dulu Hera. Ya. Halo. Ya Bu Nur. Pertama, berarti konsep is the best. Yang kedua, konsep number 1. Kemudian di lingkup, dibungkus sama ikhlas gitu ya, Hera. Betul. Ya. Benar mungkin itu ya Ibu ya. Sudah. Ibu Nur ya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur dari Bekasi. Selanjutnya tadi ada yang raise hand, Pak Aso ya. Mangga Bapak Aso. Iya. Dari Tasik ini. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Moderator. Ya. Ini mengenai tadi yang masalah bimbel, cuma sedikit masukan saja. Seharusnya kita sebagai guru, itu harus berkolaborasi. Kita menanamkan konsep, dan dari bimbel juga menggunakan teknik-teknik atau trik-trik cepat untuk menyelesaikan soal-soal. Nah, kenapa siswa itu sekarang itu sering membanggakan di hasil dari bimbel? Nah, itu kita harusnya bisa memanfaatkan mereka supaya itu trik-trik itu ditularkan ke teman-temannya gitu.
Jadi jangan kita sebagai guru itu ya tersinggung lah apalah. Harusnya kita sejalan lah gitu. Seperti itu. Jadi kita tinggal memoles bagaimana menggunakan kekuatan orang lain yang belajar di sana supaya kita bisa menerapkan ke teman-teman mereka, anak-anak yang tidak ikut bimbel gitu. Jadi ya memanfaatkan saja lah gitu. Semacam apa ya? Kalau dalam teknologi informatika 4G gitulah. Jadi ada kekuatan dari orang lain kita terima, nah itu disebarkan gitu. Jadi kita tidak terlalu capek. Memang kita konsep ada di GO juga apa di bimbel juga ada konsep. Nah dibutuhkan dari seperti yang disampaikan oleh pemateri, ya itu jualan-jualan dari bimbel seperti itu untuk trik-trik cepat. Terus sementara ini ketika ada UTBK ataupun apa, ya membutuhkan waktu yang cepat untuk menyelesaikan soal-soal. Nah, seperti itu. Jadi, nah kita sebagai guru bisa mengadopsi, kemudian ATM lah istilahnya ATM. Kemudian yang perlu kita lakukan juga menanamkan pendidikan karakternya gitu. Jadi kita memberikan supaya mereka egonya diturunkan sedikit gitu, sambil memberikan pengertian. Jadi nggak usah, menurut saya gitu, nggak usah terlalu bagaimana lah itu kesel atau sebagaimana. Nah kalau misalkan anak-anak itu merasa bangga ya kita wajar, mereka lebih cepat. Tapi kita sebagai guru orang tua memberikan pandangan-pandangan supaya egonya turun dengan pendidikan karakter seperti itu. Itu masukan dari saya tentang masalah bagaimana menghadapi siswa yang membanggakan pembelajaran di bimbel gitu. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aso atas masukannya, betul ya. Kita harus sejalan lah ya bimbel dan kita juga menerapkan konsep ke anak. Itu mungkin ya. Terima kasih Pak Aso sekali lagi. Berikutnya sama-sama. Ini ada waktu 8 menit lagi mungkin. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. 8 menit ya Pak ya? Iya Bu, iya. Silakan Bapak Ibu. Masih tersisa 8 menit. Harus dihitung ya? Dalam waktu. Kalau tidak ada berarti sudah cukup gitu. Halo ya? Assalamualaikum. Halo ya. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu perkenalkan nama saya Titin dari Pandeglang, SMA INCEM BBS. Oh, mangga Ibu Titin. Iya, saya mau bertanya seperti ini Pak. Kita itu kan pembelajaran khususnya matematika itu kan pembelajaran inginnya pembelajaran bermakna, kemudian bisa diaplikasikan ke kehidupan nyata. Mungkin ini yang menurut saya agak kesulitan ya untuk menjadikan pembelajaran itu benar-benar bermakna, terutama tadi mengaplikasikan konsep gitu, karena hal ini dibutuhkan kreativitas guru yang tinggi. Jujur saya sendiri kurang kreatif mungkin ya untuk hal ini gitu. Apakah ada buku khusus mengenai aplikasi matematiknya sendiri gitu? Karena saya kekurangan referensi lah untuk hal ini gitu. Begitu Pak. Cukup Ibu? Iya Bu. Iya. Ya, mangga Bapak silakan dijawab langsung. Kalau buku ya Bu ya. Kalau buku saya juga kurang tahu terkait dengan buku-buku apa saja yang mungkin bisa mengaplikasikan suatu konsep matematika untuk ke arah dunia nyata. Tapi Ibu, ada buku yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu bisa di-download di BSE. Itu kalau saya lihat itu
sudah mengkonstruksikan apa ya? Jadi buku itu sudah mengarahkan ke siswa untuk mengkonstruksikan pengetahuan maaf. Ya, intinya sudah mengkaitkan antara konsep dengan keadaan yang nyata gitu. Saya kehidupan nyata ya. Nih saya ada kok ini. Buku matematika SMA ya, kelas 12 saya coba bukakan. Saya tampilkan saja. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mencarinya di BSE, buku sekolah elektronik itu ada. Itu bagus itu. Jadi salah satu penyuntingnya tuh Pak Prof. Turmudi yang dari UPI. Nah, bentar Bu, saya carikan dulu ya. Nanti saya share. Geometri ini buku matematik, buku siswa ini ada kok ini sudah bagus ini bukunya. Jadi kita hanya ikut, ini bisa di-download di PS, ini bisa. Nah ini bentar saya share aja. Mana ini? Oh, nggak ada share screen-nya. Share screen di bawah Pak. Udah ketemu. Nah ini Bu, ini buku matematika edisi revisi ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang menggunakan. Ini kalau saya baca ini bagus Bu. Jadi ini sudah berusaha untuk mengkonstruksi siswa untuk menemukan suatu konsep. Dan banyak sekali konsep-konsep yang sudah dikaitkan dengan kehidupan dunia nyata. Ini. Pasti saya rasa Bapak Ibu sudah ada yang menggunakan buku ini. Selain buku Erlangga, yang favoritnya kan Erlangga itu kalau Bapak Ibu guru itu. Ini murah, cuma download aja, bisa ini Bu. Ya, baik Pak. Ini Bu, ini kan, nah ini sudah ada kaitannya, ini kan, nah ini ya jarak antar garis, ini sudah langsung dikaitkan dengan dia persepsinya itu sudah ada. Jadi ini ada buku untuk guru dan juga buku untuk siswa. Nah ini kan di sini sudah persepsinya dia sudah menggambarkan mengenai biografi Euclid. Nah, kemudian di sini ada diagram alur konsepnya. Kemudian di sini ini kan memanfaatkan atap rumah sebagai ruangan. Nah, itu. Nah, ini kan berarti kan dalam buku ini sudah mencoba untuk mengkaitkan antara konsep dengan kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari. Nah ini semacam kuda-kuda kayu yang ada di atas rumah itu loh Bu, yang kuda-kuda seperti itu. Nah ini kan sudah bagus sekali nih. Nah ini kan yang tadi Ibu Nur tanyakan, yang menentukan jarak dari titik ke dari titik ke bidang, dari titik ke bangun ruang dan sebagainya. Share link untuk download e-booknya. Di mana ya? Nanti itu pokoknya ini ada kayaknya di ini Bu. Nih www.med/net. Bisa ini. Ada bisa semua guru kayaknya sudah punya ya. Soal-soal juga banyak untuk med ya itu. Disitulah pokoknya sudah banyak kok Bu di internet. Kalau nonton YouTube juga banyak ilmu sebetulnya kalau kita nonton YouTube seperti itu. Itu Ibu ya tadi mungkin jawaban saya seperti itu. Saya mau kembalikan ke Bu Ati. Mungkin memang kalau untuk dimensi 3 geometri memang banyak aplikasinya ya, tapi nanti untuk materi-materi yang lain kadang kita kesulitan untuk mencari gitu, untuk mencari aplikasinya seperti apa gitu. Boleh ngasih masukan tidak? Oh iya, kenapa Bu? Gimana? Ya mungkin ke depan kalau misalkan ada acara lagi khusus lah gitu untuk membedah setiap materi, bagaimana membuat soal aplikasi beserta bagaimana penyelesaiannya. Mungkin begitu Bapak Ibu. Oh iya, ini webinar yang diselenggarakan ya GTK yang kerjasama dengan UMN ini kita sudah 3 materi. Kebetulan 3 materi ini semuanya itu sudah bagus dan mulai dari
ini lebih bagus lagi pendalaman materinya. Ada mulai dari kita lihat dari pandangan Islam dulu, ayat-ayat yang berkaitan, kemudian dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk apa dan konsepnya. Itu kita baru 3 ya Bapak, 3 materi. Nanti berikutnya minggu depan juga sampai ini beberapa kali pertemuan, insya Allah semuanya kayaknya tercover Bu. Cuma memang mungkin ya kita ngajarnya sekarang mungkin materi nanti gitu, tapi kita bisa inilah apa namanya banyak referensi mungkin ya di YouTube, di Google juga itu sama. Saya juga sama mencari di YouTube, di MATLAB gitu kan ya, bagaimana biar anak itu bisa memahami setiap materi yang kita ajarkan gitu. Ini luar biasa untuk GTK dan UMN ya, UMM ya. Luar biasa ini mengadakan seperti ini. Ibu, bagaimana? Ibu Titin ya tadi itu ya? Putus sinyal kayaknya. Iya, putus sinyal. Kayaknya. Alhamdulillah sekarang sudah menunjukkan pukul 15.00. Berarti acara sudah harus diakhiri mungkin Bapak Ibu ya. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan ya, kalau ada masih unek-unek ya seputar geometri, nanti bisa kita sharing aja. Kita punya grup ya, grup khusus guru matematika ya. Baik di Telegram ada ya, khusus di Indonesia itu ya. Jadi kita bisa sharing di situ ya. Kemudian kalau ada materi-materi ya berkaitan yang dirasa itu bagus, Ibu Bapak bisa share ya, barangkali itu. Itu mungkin Bapak pemateri? Oh ya, Ibu, untuk yang ini apa namanya? Ya. Untuk materi tadi apa modul GeoGebra, saya kirim ke Pak Karyono atau Bu Erna, siapa ya? tadi? Bu Erna ya. Yang tadi menghubungi saya. Boleh. Ya. Sama aja Pak. Ya. Itu aja mungkin ya Bapak ya. Cukup Bapak? Ya, itu. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup Bu, udah pukul 15 ya. Silahkan. Ya. Oke Bu lagi. Alhamdulillah ini tepat pukul 15.00 kita alhamdulillah sudah sharing ya, sudah berdiskusi mengenai tentang geometri. Alhamdulillah begitu banyak ya ilmu yang kita peroleh ya. Terima kasih buat kepada peserta semuanya. Di sini ada saya lihat 144 partisipan. Terima kasih atas waktunya, kemudian semangatnya, atas perhatiannya. Kemudian kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri kita yang luar biasa. Nanti kita bisa lanjutkan sharingnya ya Bapak di media di medsos mungkin ya, di WA dan di Telegram. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ya kami atas nama moderator kalau ada salah kata ya. Kemudian selanjutnya kami kembalikan ke host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih pada Ibu Ati Rohayati selaku pemimpin jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Semoga ilmunya berkah, bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, serangkaian acara telah selesai. Mari kita akhiri acara dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan ini selesai sudah acara pendalaman materi matematika seri ketiga. Izinkan saya mengucapkan terima kasih mewakili rekan-rekan kepada komunitas pendidik Madrasah Berbagi atau KPMB